Salam Bapak, Mama, adikku dan adik Kaleb. Sebelum kita memulai ibadah syukur keluarga pada malam hari ini, marilah kita semua bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka Bertemu Dalam Kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk kembali. Mic-nya pegang. Marilah kita semua merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita menundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, tiada henti-hentinya kami menaikkan syukur dan pujian kepadamu atas setiap rahmat dan anugerah yang telah Engkau karuniakan kepada keluarga kami. Ya Bapa, sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman-Nya. Curahkanlah Roh Kudus, bukalah mata hati dan pikiran kami, agar dapat mengerti serta memaknai sabda keselamatan-Mu dalam keseharian kami. Doa ini kami aturkan melalui perantara kami, Sang Anak Daud yang bertahta untuk selamanya, Juru Selamat yang Esa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Mazmur dengan berbalasan diambil dari Mazmur pasal pertama, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama berdoa untuk pelayanan firman. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami. Sesaat lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Bacaan pada malam hari ini diambil dari Matius pasal 5, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-5, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16.
Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Masuk ke rebusan. Seorang Kristiani yang menjadi garam membuat orang lain haus akan kebenaran dalam Kristus, sang air kehidupan. Benda ini sering dijumpai, murah, dan digunakan di seluruh dunia. Benda ini telah menimbulkan banyak perselisihan, mendorong rute-rute perdagangan, dan juga berguna untuk membayar gaji para pekerja. Kini, benda tersebut lebih banyak digunakan sebagai bahan pengawet dan penyedap rasa. Benda apakah itu? Benda itu adalah zat berbentuk kristal yang kita sebut sebagai garam. Yesus adalah seorang yang ahli menggunakan hal-hal biasa yang sering ditemukan pada keseharian manusia untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai realitas rohani. Menggunakan garam sebagai perumpamaan ketika sedang mengajar para murid tentang bagaimana melayani sebagai wakil kerajaan Allah. Ia berkata, "Kamu adalah garam dunia." Matius 5 ayat 13. Apabila kita menganggap garam sebagai bahan pengawet, dapat diartikan bahwa Yesus menghendaki kita agar mampu menjaga kemerosotan moral dan menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Apabila kita memikirkan fungsi garam sebagai penyedap rasa, maka kita meyakini bahwa Yesus ingin agar kita menolong sesama dalam menemukan sukacita dan keselamatan sejati ketika mereka mengenal dan hidup baginya. Garam yang hanya tersimpan dalam rak tidak dapat memenuhi fungsinya. Sama halnya jika kita tidak berusaha secara aktif untuk membagikan kebenaran Allah yang mengubah kehidupan, maka sebenarnya kita tidak melayani sebagai garam rohani. Tempat bagi garam adalah dalam rebusan aktivitas manusia. Daripada mengkritik dan berkomentar tanpa berkontribusi dalam aksi nyata mengenai tawarnya kehidupan yang dijalani oleh kebanyakan orang, marilah kita turun masuk ke dalam rebusan, karena sejatinya kita adalah garam dunia. Amin. Marilah kita bersatu untuk sejenak. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan respon firman Tuhan dengan lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan".
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi silakan duduk kembali. Marilah kita kembali menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur dan permohonan kami oleh karena kami telah diperbolehkan untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus serta meresapinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga hendak berdoa bagi para pemimpin bangsa. Berkatilah mereka, curahkanlah roh kebijaksanaan di atas para pemimpin kami, dari tingkat pusat hingga yang terdekat dengan kami, khususnya dalam menangani pandemi yang diakibatkan oleh virus COVID-19 yang sedang merebak luas, merenggut nyawa saudara-saudara kami, serta memberikan dampak yang luar biasa terhadap setiap titik-titik dalam kehidupan kami. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang rindu akan belas kasih-Mu, ya Bapa. Berikanlah mereka kekuatan dan damai sejahtera yang berlimpah di atas segala keterbatasan, agar mereka senantiasa teguh dalam pengharapan akan-Mu. Utuslah kami sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk membantu saudara-saudara kami yang merindu akan keadilan dan ketentraman dengan setiap aksi-aksi nyata yang dapat kami lakukan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kerabat-kerabat kami yang berada di Kupang dan sekitarnya, atau dimanapun mereka berada. Tutup bungkus kami dengan bulir-bulir darah pengasihan-Mu, dan sembunyikan kami di balik biji mata-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami yang tak terhitung jumlahnya, dan bimbing kami menjadi pribadi yang baru. Inilah doa-doa dan harapan kami yang kami hantarkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kembali bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian penutup Liku-Liku. Liku
bersamamu. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Tenang dalam Kristus, Dia kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Marilah kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa menutup. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkah dan karunia yang telah diberikan kepada kami. Kami mohon penyertaan Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Menyanyikan amin.